Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Sehat? Baik, Bu. Sehat Sehat, semua Bu. ya? Ya. Baik, Bu. Tetap menjaga protokoler kesehatan ya anak-anak, biar kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Baik, kemarin saya sudah memberikan tugas pada kalian itu tentang klasifikasi pada tumbuhan dengan mengerjakan kegiatan yang ada pada buku siswa. Nah, ini tugasnya kemarin sebentar saya, ini. Betul. Sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah. Oh ya. Tapi saya mulai dulu dari menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Kemarin kan belum saya jelaskan. Ciri-ciri makhluk hidup itu yang sudah kalian pelajari apa saja? Coba disebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang kalian ketahui. Apa saja? Ayo dijawab. Manusia, tumbuhan, hewan, sebagai makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Apa saja? Ini pada bisa dengar nggak? Bernafas, Bu. Oh ya, sebelum masuk ke materi. Bernafas. Kemudian? Mendengar, Bu. Mendengar. Ya. Memerlukan makanan dan minuman. Oh, memerlukan makanan, minuman. Terus? Bergerak. Bergerak. Lalu? Berkembang biak. Berkembang biak. Terus? Tumbuh dan berkembang biak. Oh ya, tumbuh dan berkembang biak. Kemudian apa lagi? Hidup berpasangan. Hidup berpasangan. Peka Selalu terhadap perangsang, Bu. peka terhadap perangsang. Terus? Ada yang mau menambahkan? Ya, baik. Di antara yang sudah kalian sebutkan tadi, itu ada yang sudah benar, tapi ada juga yang masih sedikit keliru, ya. Karena tidak semuanya yang seperti berpasangan tadi itu ada hewan-hewan yang dia itu dalam berkembang biak itu tidak memerlukan pasangan. Dia bisa melakukan reproduksi sendiri. Ini dinamakan dengan hermaprodit. Nah, baik. Ciri-ciri dari makhluk hidup. Bentar. Ini bernafas. Jadi semua makhluk hidup ini melakukan respirasi atau bernafas. Bernafas ini dengan menggunakan oksigen, ya. Kita memerlukan oksigen untuk masuk, kemudian
mengeluarkan karbon dioksida. Ini untuk manusia dan hewan. Kemudian memerlukan makanan dan minuman atau nama lainnya adalah nutrisi. Nah, nutrisi ini diperlukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan energi. Kalau tidak makan, tidak minum, maka bisa tidak tumbuh ataupun nanti sakit, kemudian bisa meninggal. Untuk manusia ya karnivora, ada omnivora, ada herbivora. Jadi ada yang memakan rumput atau tanah tumbuh-tumbuhan, kemudian ada yang memakan daging-dagingan, lalu ada yang memakan segalanya. Kemudian kalau tumbuhan, dia itu ketika melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan juga, tapi dia juga memerlukan bahan-bahan untuk melakukan fotosintesis itu. Tumbuhan memerlukan air, kemudian karbon dioksida. Agar nanti dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, dari proses fotosintesis tersebut, tumbuhan itu akan menghasilkan C6H12O6. Nah, ini bisa dimanfaatkan sebagai energi. Nanti diubah melalui proses respirasi kalau sudah dikonsumsi oleh makhluk hidup yang lainnya. Kemudian bergerak. Kita bisa berenang, bisa berlari, menggerakkan tangan. Nah, ini merupakan kategori dari gerak. Kalau pada manusia dan pada hewan, itu bergeraknya bisa mengalami perpindahan tempat. Tapi kalau untuk yang tumbuhan, itu biasanya tidak berpindah tempat. Jadi ketika misalnya tumbuhan itu tertiup oleh angin, itu tidak dikategorikan dalam gerak pada tumbuhan. Tapi gerak pada tumbuhan itu contohnya adalah ini gerak akar ke bawah semakin panjang, kemudian gerak dari batang semakin ke atas, lalu nanti tumbuhan membelok ke arah datangnya cahaya matahari begitu. Itu contoh gerak dari tumbuhan. Atau misalnya ketika tanaman putri malu disentuh, nah itu daunnya nanti bisa mengatup. Ini merupakan contoh dari gerak pada tumbuhan. Kalau hewan dan manusia, dia bisa berpindah tempat atau melakukan gerakan-gerakannya sendiri begitu. Kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar dari bayi misalnya ya, ini bayinya tidak tampak. Ini share screen saya masih tampak kan? Masih. Ya. Dari bayi kemudian menjadi anak-anak ya, bisa sampai sekolah TK, kemudian SD, lalu SMP seperti kalian, SMA, kuliah, nanti yang laki-laki menjadi menikah menjadi bapak begitu. Nah, atau usianya lebih tua, kemudian badannya semakin besar seperti itu, semakin tinggi, semakin besar, mungkin bisa semakin gendut. Nah, itu merupakan contoh dari tumbuh. Dan berkembang. Untuk tumbuh itu sendiri, ini nanti kaitannya dengan pertambahan tinggi dan massa tubuh, ya, massa beratnya atau ini jumlah sel-sel yang ada. Kalau untuk yang berkembangnya itu sendiri, ini seiring dengan kematangan dari sisi psikologis dan juga kesiapan untuk melakukan reproduksi. Jadi hormon-hormon yang ada pada tubuh kita itu antara laki-laki dan perempuan itu hormonnya berbeda. Nah, itu nanti
misalnya ketika anak perempuan itu masih bayi lah, dia belum bisa mengalami menstruasi, tapi ketika dia sudah puber, melewati masa puber ya, sudah mengalami masa puber, remaja seperti itu, dia kemudian mengalami menstruasi. Nah, ini contoh dari yang berkembang. Kalau tumbuh kan badannya tumbuh, misalnya payudaranya menjadi besar jika dibanding ketika masih bayi. Terus yang laki-laki misalnya di sini tumbuh jakun. Nah, itu salah satu indikator dari tumbuh dan berkembang. Nah, pada hewan itu ada yang pertumbuhan dan perkembangannya itu memiliki ciri khusus begitu. Misalnya saja ini pada kupu-kupu itu kan bertelur, kemudian telur tersebut akan menetas menjadi ulat. Sehingga kalau pas musim ulat bulu-bulu itu kan bisa banyak sekali, lalu ulat tersebut bisa menjadi kepompong, dia akan menjadi kepompong. Seperti ada lagu ya, yang bersahabatan bagai kepompong, merubah ulat menjadi kupu-kupu. Nah itu, ini jadi kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Demikian halnya dengan kata. Kata itu juga mengalami fase dalam hidupnya yang dinamakan dengan metamorfosis. Sebelum menjadi kata seperti itu ada telur, kemudian berubah menjadi berudu itu. Berudu itu kayak kecebong itu loh. Kemudian bisa jadi kata seperti itu akhirnya. Lalu berkembang biak atau melakukan reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan ini disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Berkembang dengan berkembang biak itu ada perbedaan ya. Kalau berkembang biak itu menghasilkan keturunan. Jadi jangan sampai keliru ketika besok misalnya ada soal kemudian disajikan gambar-gambar seperti itu. Ini termasuk ciri yang mana? Kalau ciri yang perubahan ukuran tubuh dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, itu dia tumbuh dan berkembang. Karena seiring dengan pertumbuhan itu juga mengalami perkembangan. Tapi kalau yang berkembang biak atau reproduksi, itu dia nanti ujung-ujungnya ke arah memiliki keturunan. Begitu. Jadi besok jangan sampai kalian keliru. Berkembang biak ini bertujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Ya, coba bayangkan, ada kan hewan-hewan zaman purba, entah ini realita atau cerita yang fiktif, tapi memang ditemukan ya fosilnya. Contohnya ada dinosaurus, itu memang ditemukan hewan-hewan yang besar-besar seperti itu zaman dahulu. Nah, sekarang sudah tidak ada. Itu karena mereka mungkin mati karena seleksi alam. Misal ada bencana, kemudian kalau tidak memiliki kemampuan untuk bereproduksi juga lama-lama bisa punah, ya kan? Nah, untuk manusia ini contohnya, kita lahir dari seorang ayah dan seorang ibu. Ayah dan ibu kita itu juga memiliki orang tua, ya, yang kita panggil kakek atau nenek. Nah, nenek dan kakek kita itu juga memiliki orang tua lagi di atasnya sana, ya kan, yang biasa kalau orang Jawa panggil Mbah Buyut seperti itu. Jadi ada silsilah keturunan. Jadi dari generasi ke generasi berikutnya begitu. Itu untuk yang berkembang biak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas tidak penjelasan dari saya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kemudian peka terhadap rangsang.
ini banyak sekali ya kepekaan kita terhadap rangsang, bukan hanya manusia saja, hewan dan juga tumbuhan ini juga peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang, kemampuan untuk menanggapi rangsang ini dinamakan dengan iritabilitas. Sebagai contoh di situ ada gambar ketika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata, misalnya ini kita sedang di jalan raya ya, kemudian ada mobil yang ngedim atau apa itu namanya, lampunya itu seperti itu, nah kita bisa silau. Bahkan kalau terkaget-kaget benar itu bisa menyebabkan kecelakaan, sehingga kalau lampu-lampu mobil seperti itu dilarang. Kemudian ketika tiba-tiba digelitik seperti itu mungkin kan juga kaget begitu. Seperti itu mungkin mata kita itu akan tiba-tiba atau langsung memejam ya, terpejam seperti itu. Atau misalnya ketika kita menginjak duri, lalu kita akan menanggapi rangsang itu dengan apa? Dengan segera mengangkat kaki kita. Terus kita sakit dan lain sebagainya. Nah, hewan juga seperti itu. Misalnya kucing itu tiba-tiba dikagetkan, itu juga mungkin dia berpikir itu adalah orang yang mau menangkap atau memangsa begitu, orang atau makhluk hidup yang mau memangsa dia, jadi dia peka langsung bereaksi. Kalau pada tumbuhan ini contohnya tadi yang gerak pada putri malu ketika mengatup itu juga dia termasuk peka terhadap rangsang. Ketika diberi rangsang sentuhan, maka dia mengatup seperti itu. Kemudian ada tumbuhan juga yang peka terhadap rangsang cahaya. Misalnya saja, kalian tahu bunga pukul 4, bunga yang warnanya kadang kuning, kemudian ada yang merah, pink seperti itu. Nah, dia itu ketika ada cahaya, pukul 4 ya, itu dia mekar. Tapi ketika siang atau pagi itu dia jam 8 kayaknya mekar. Ketika siang itu tidak begitu, kayak layu nanti jam sore itu dia mekar lagi. Ada kan beberapa tumbuhan yang semacam itu. Itu contoh dari iritabilitas. Kemudian menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ini nama lainnya adalah adaptasi. Jadi kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya, ini tumbuhan yang berada di daerah yang banyak air, jadi di daerah yang lembab, itu dia biasanya daunnya bagaimana? Daunnya dia akan lebar dan tipis. Kalau contoh kaktus itu yang berada di daerah gurun kan kering, nah dia daunnya tebal dan kadang mengandung duri semacam itu. Kemudian menyesuaikan diri contoh yang lain, mungkin daerah Gunung Kidul itu kan dia airnya agak kurang. Terus pohon-pohon jati ketika musim kemarau dia akan menggugurkan daunnya. Ini untuk menjaga agar transpirasi daun penguapannya itu tidak banyak biar tidak kering. Jadi seolah-olah kita melihatnya, pohon jatinya kok seperti mati, padahal itu tidak. Kemudian yang seperti jahe itu juga ketika musim kemarau mereka daunnya itu tidak tampak seger seperti biasanya, kadang malah tidak ada daunnya, begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak tentang ciri-ciri dari makhluk hidup? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ini tugas yang kemarin ya. Pertama
amatilah gambar 2.11 berikut. Itu gambar apa saja anak-anak? Kan kemarin sudah kalian kerjakan itu tugasnya. Mawar dan jagung. Ya, ada gambar mawar dan jagung. Coba kira-kira ketika kamu mengamati itu, kamu buat suatu pertanyaan yang sesuai dengan kondisi dari ini, mawar dan jagung itu. Apa kira-kira pertanyaannya? Bagaimana cara perkembangbiakan mawar dan jagung? Bagaimana cara perkembangbiakan mawar dan jagung? Terus ada yang lain yang bertanya? Coba, kan sudah dikerjakan, jadi semua sudah memiliki jawaban nih. Pertanyaannya apa? Yuk, yang Apakah kedua tumbuhan tersebut tergolong pada kelompok tumbuh-tumbuhan yang sama? Berikan alasannya. oh ya, apakah kedua tumbuhan tersebut itu termasuk ke dalam kelompok tumbuhan yang sama? Sama enggak? Coba, jawabannya sama enggak nih? Antara Tidak. mawar dan jagung? Tidak. Alasannya? Alasannya apa? Karena jagung termasuk tumbuhan pangan dan mawar termasuk tumbuhan hias. Oh, boleh. Nah, itu merupakan salah satu cara dalam mengelompokkan tumbuh-tumbuhan ya. Coba kalau yang ini. Perhatikan dan amati tumbuh-tumbuhan berikut ini. Ini banyak sekali ya. Ini tumbuhan apa ini? Kayak bayam atau sawi, tapi ini biasa digunakan untuk apa ini? Untuk pangan ya, sayur mayur ya. Kemudian ini kacang untuk pangan, padi bisa dimakan ya. Berasnya ini juga, yang ini. Kalau yang ini? Ketan. Oh, ini. Yang apa namanya? Saya melati. Apakah cirinya sama dengan kentang? Tidak. Ya. Terus yang ini juga ada bunga kamboja. Ini kubis, kol ya. Ini juga sayur-sayuran. Kalau yang ini di taman, yang ini kacang. Nah, coba kita ke bawah. Nah, ciri-cirinya bagaimana dari masing-masing tanaman itu? Dari sisi akar, batang, dan tulang daunnya. Yang ini akarnya apa? Bayam itu akarnya apa? Tunggang. Ya, dia ada akar tunggang satu yang ke bawah itu ya. Kemudian daunnya menyirip atau menjari? Menyirip atau menjari? Ya, daunnya menyirip atau menjari ya, seperti ini ya kan. Kemudian apalagi ini? Batangnya bercabang atau tidak bercabang ini? Cabang. Bayam ada cabang, kadang ada yang ada cabangnya. Kemudian ini kacang. Halo? Mati, Po? Masih terdengar suara saya? Masih. Masih, Bu. Oh ya, ya. Nah, jadi dari berdasar ciri-ciri akarnya, batang, kemudian tulang daunnya, itu bisa dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Ini kalian catat di sini kan kemarin. Misalnya kelompok tanaman kacang polong, apa saja? Itu ada kacang polong berarti ada yang kacang tanah dan kedelai. Sama ini Kacang. kacang panjang. Kemudian kalau yang lainnya kelompok apa? Umbi.
Ini. Ya, kemudian ada kelompok sayur-sayuran dan kelompok bunga. Tuh. Terus berdasarkan manfaatnya, ini nama tumbuhannya misalnya melati, manfaatnya untuk apa? Untuk tanaman hias ya, menimbulkan bau wangi, kemudian mempercantik ruangan apabila diambil atau taman seperti itu ya. Kalian sudah bisa ya. Kemarin saya lihat itu jawaban kalian sudah cukup benar. Begitu. Itu contoh dari yang pengelompokan tumbuhan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada, dan hari ini terima kasih kalian sudah bergabung, walaupun belum terlalu banyak ini yang gabung baru. Ya, selamat pagi. Ini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.